Ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita diperjumpakan lagi. Kita sangat berbahagia atas nikmat ini dan kita selalu mengkoreksi tentang rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang optimal di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara yang sangat diingini setan adalah kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebut sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka duduk kita hari ini harus mengantarkan kita untuk sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara definisi syukur adalah mengkonversi setiap nikmat menjadi ketaatan. Karena nikmat, saya ingatkan, nikmat adalah titipan. Selalu saya ingatkan ini karena ini bagian penting dalam kehidupan kita, sehingga setiap detik waktu yang berlalu betul-betul harus efektif kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah, titipan. Maka titipan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban pada saatnya nanti. Maka sesungguhnya hari ini sadar tidak sadar kita sedang menulis kitab kita sendiri yang pada akhirnya nanti akan dibaca ulang oleh kita. Jika baik kita terima dari sebelah kanan, jika buruk dari sebelah kiri, jikalau sangat buruk dari belakang. Maka sungguh kita berharap menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jazakallahu khair, Mas. Menjadi orang-orang yang sangat pandai bersyukur. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Infitor ayat 6, Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ini sebenarnya ayat tertuju untuk orang-orang yang enggak beriman kepada yaumil akhir. Tapi faedahnya bisa diambil umum. Wahai manusia, apa yang menghalangi kalian untuk bersyukur kepadaku sementara saya itu karim, saya itu sudah sangat baik kepada kalian. Dulu pernah saya sampaikan di sini bahwa ada orang mau meninggal jamaah, 10 hari terakhir harus pakai oksigen. Yang harga per botolnya itu kecil 120.000. Saya tanya kepada yang nungguin berapa waktu yang digunakan, berapa lama satu botol itu dipakai. 4 jam 4 jam 120.000 4 jam. Berarti kalau sehari semalam kali 6 plus minus sekitar 720.000. Padahal beliau sebelum meninggal menggunakan 10 hari. Artinya dalam 10 hari terakhir beliau mengeluarkan uang senilai 7,2 juta untuk oksigen yang sesungguhnya kita setiap hari mengkonsumsi gratis. Gini apa Ibu? Gratis setiap hari. Jenengan tidak dapat tagihan di akhir bulan sekian jumlah oksigen yang digunakan, maka sekian tagihannya untuk panjenengan, kan tidak. Artinya apa? Benar kalau dikatakan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang menghalangi kalian untuk taat kepadaku? Diundang azan kadang-kadang telat, disuruh tahajud kadang-kadang telat. Maka ini peringatan besar buat kita bahwa sesungguhnya kalau kita mau meneliti lebih dalam, tidak ada ruang buat kita untuk tidak bersyukur apapun kondisi kita. Masing-masing orang dengan problematikanya masing-masing. Kemarin saya diundang di Sakola Group, mungkin jangan pernah dengar Sakola nih. Masya Allah, pemiliknya itu sudah hijrah total, Masya Allah. Ketika hijrah dia mengatakan saya punya tanggungan 10M plus minus. Tapi beliau dengan keyakinan alhamdulillah dimudahkan dan sekarang jalan dengan penuh keberkahan tokonya, Masya Allah. Masya Allah. Nah, bentuk syukurnya beliau diantaranya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ujian orang tuh pasti berbeda-beda. Beliau punya problematika tersendiri yang luar biasa ternyata. Saya juga nggak menyangka bahwa di balik ramenya tokonya juga ternyata begitu banyak problematika yang beliau hadapi. Nah, Bapak Ibu semuanya, maka sekali lagi ingat-ingat, mari kita selalu mengkoreksi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa iblis laknatullah alaihi itu adalah makhluk yang sangat berpengalaman di dalam menggoda manusia. Bayangkan, iblis itu berjanji. Qala rabbi bima aghwaytani. Dia berkata kepada Rabbnya, disebabkan karena engkau telah menyesatkanku, maka saya pasti akan berusaha sesatkan seluruh manusia. Akan aku hiasi semua yang buruk menjadi indah di mata manusia. Dan engkau akan mendapati kebanyakan manusia tidak bersyukur.
Bayangkan, Adam alaihissalam digoda dengan kalimat sederhana sebenarnya. Dengan kalimat sederhana. Sesungguhnya Allah melarangmu untuk mendekati pohon ini. Sajaratul Khalidin. Jadi kalimat buah khuldi itu dari kalimatnya iblis sebenarnya. Kekekalan. Sesungguhnya Allah larang kalian mendekati ini atau makan ini karena alasan Allah tuh nggak suka kalian jadi malaikat atau kekal di dalamnya. Kalimat itu membuat Adam tergoda. Kalimat itu membuat Adam keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlangsung lama sampai Nuh alaihissalam, Abul Basar kedua. Sebelum Nuh semuanya hilang kecuali yang ada di kapal Nuh alaihissalam. Juga banyak di antara yang pengikutnya itu tergoda oleh iblis laknatullah alaihi. Terus Nabi Soleh, Nabi Hud, terus sampai ke Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Semuanya meninggal dunia. Iblis masih hidup. Artinya apa? Dia makhluk yang punya pengalaman sangat panjang di dalam urusan untuk menyesatkan kita manusia. Bapak Ibu semuanya. Kalau kita bos mau cari karyawan pasti cari yang pengalamannya banyak. Gak ada urusan mungkin dibanding fresh graduate walaupun dia S1 dengan kumlot, tapi kalau kita melihat sebagai bos pasti pengalamannya apa. Nah iblis ini punya pengalaman yang sangat panjang, sehingga kita menghadapi makhluk yang pengalamannya sangat panjang terhadap persoalan menyesatkan manusia. Maka ada satu yang sangat diincar oleh iblis dari sekian banyak cara. Puncaknya adalah agar orang nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu diperhatikan, kalau jenengan memperhatikan tentang hadis terkait mengapa banyak ibu-ibu menjadi penduduk neraka jahanam, jangan protes gitu. Jenengan tidak termasuk, insya Allah jenengan rajin ngaji kok. Kalau ditanya mengapa, bukan karena nggak bersabar ibu-ibu semuanya, tapi karena kurang pandainya bersyukur. Maka sekali lagi kita mengkoreksi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala per pagi ini, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang betul-betul syukurnya itu betul-betul syukur yang murni dari dalam, sehingga kita akan mendapatkan tambahan nikmat di sisa umur kita insya Allah. Rasulullah bersabda terkait dengan doa hariannya adalah wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, kalau saya masih dikasih hidup ya Allah, tambahan kebaikan ya Allah. Maka Rasulullah menyebut orang yang afdol adalah tola umuruhu, panjang umurnya dan baik amalnya. Panjang umurnya, baik amalnya. Orang buruk adalah yang panjang umurnya, buruk amalnya, subhanallah. Nek dawa umure elek sifatnya niku lak dosane akeh mendingan pendek umurnya kalau kayak gitu itu, subhanallah. Maka Rasulullah menyebut wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jikalau saya ditambah umur, maka jadikan itu adalah tambahan kebaikan. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, begitu banyak orang yang diberi nikmat oleh Allah tapi tidak dikonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam Quran surah Al-Qasas Allah menyebut tentang bagaimana Allah memberikan tarbiyah kepada Qarun. Dikatakan seharusnya engkau Qarun dengan apa yang aku titipkan kepadamu, wabtahi darul akhirah, carilah akhirat. Tapi kemudian yang terjadi apa? Tidak bersyukur kepada Allah dia. Ini di masanya ada Qarun dan Sulaiman. Ini dua profil yang sangat berbeda, bisa dijadikan contoh buat kita. Satunya orang yang diberi nikmat dengan harta yang sangat banyak, awalnya miskin, kita sama-sama, kemudian dikabulkan oleh Allah kaya raya. Sayangnya dia lupa. Kalau kita bandingkan kekayaan kita hari ini dibandingkan kekayaan Qarun, mustahil seimbang, sulit. Orang mengatakan kaya hari ini tulisan ya Pak Ibu. Gini Bang Gini. Saya punya kekayaan sekian triliun itu tulisan. Jikalau terjadi kerusuhan kayak 98, berapa yang dijamin oleh pemerintah? Lembaga penjamin simpanan kalau nggak salah tahun 98 itu cuma jamin 2M. Entah sekarang. Artinya kalau jangan punya uang 100M kemudian terjadi kerusuhan, hilang uang. Sementara Qarun itu kuncinya saja digotong-gotong. Bayangin. Karena apa? Karena gudangnya di depan matanya, emas itu di depan matanya, kekayaan itu betul nyata.
Bayangin, kurang apa pemberian Allah kepada Qarun. Kemudian ketika diminta untuk menolong orang lain, berbuatlah baik wa ahsan, berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Apa jawaban dia? Di ayat berikutnya dikatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini loh punya kekayaan karena saya ini loh pinter. Kalau zaman sekarang, saya ini loh ahli akuntansi, pantaslah kaya raya. Pengalaman saya banyak, saya ahli di bidang itu sehingga saya pantas mendapatkan itu semua. Nah ini keliru besar, kalimat saya itu diabadikan dalam Al-Quran. Betapa buruknya kalimat ini, karena dia mengklaim seluruh apa yang dia dapatkan karena saya. Sementara dengan lihat Sulaiman ketika terjadi pemindahan singgasananya Bilqis ke depan matanya sekejap mata, apa yang terjadi? Hadza min fadli rabbih. Ini karena karunia dari Rabbku. Dan ini adalah ujian untukku. Saya bersyukur atau kufur. Ini dua profiling orang yang sama-sama diberi kenikmatan, tapi cara menyikapinya sangat berbeda. Maka Bapak Ibu semuanya, kita berharap menjadi orang yang seperti Sulaiman, yang pandai bersyukur. Ingat sekali lagi, iblis banyak cara menyesatkan, tetapi yang paling diincar adalah persoalan syukur ini. Maka sedikit di antara hambaku yang bersyukur, kata Allah. Kemudian alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Di ayat ke-7 Al-Infitar. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dalam kondisi sempurna. Sempurna artinya apa? Kalau ini bahasa tafsirnya maksudnya tangan yo bermanfaat, berfungsi tangannya. Jari-jari yo bergerak. Begitu maksudnya. Dikasih hidung bisa untuk bernafas. Sebagian dikurangkan. Orang mengatakan invalid atau cacat. Itu ada hikmah di balik itu tentu saja. Secara umum adalah fasawwaka fa'adala. Dia diciptakan dalam kondisi sempurna dan seimbang. Bapak Ibu semuanya, bayangkan betapa nikmat Allah begitu besar untuk kita. Maka sekali lagi tidak ada ruang buat kita kecuali hanya bersyukur kepada Allah. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Dhariyat ayat ke-21 tentang wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat di dalam diri panjenengan piyambak, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ujung kaki, ujung rambut balik buatan. Dulu saya pernah belajar tentang motivasi. Kadang-kadang orang memperhatikan gerakan antara mulut berbeda ini. Jadi dikatakan wa fi anfusikum, lihat di dalam diri kalian sendiri. Tidakkah kalian memperhatikan begitu banyak yang seharusnya kita syukuri? Dulu saya pernah menyampaikan ke jenengan guyon. Seandainya kita diberi uang 100 miliar, banyak 100 miliar, tetapi di waktu yang bersamaan jenengan buang air besarnya lewat perut pakai selang, maukah? Mau bukan? 100 miliar loh Bu. Saya yakin yang jawabannya nggak mau, saya yakin. Atau jenengan mungkin diberi 1 triliun, tapi mohon maaf kedua mata jenengan diambil kemampuan melihatnya, mau bukan? Ini kesadaran sepenuhnya kita bahwa kita mengakui nikmat Allah begitu besar di dalam diri kita sendiri, belum dari luar. Di dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat di dalam diri kita sendiri. Tidakkah kalian memperhatikan betapa banyak yang harus disyukuri? Maka Bapak Ibu semuanya, sekali lagi di awal ini saya mengajaknya dengan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bicara tamasya ke negeri akhirat adalah bicara tentang sabar dan syukur, Bapak Ibu. Okay? Unsur surga itu sabar dan syukur. Malaikat menyambut kita di pintu surga dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat kepada kalian karena kalian dulu di dunia bersabar. Problematiknya ibu-ibu sabar insya Allah oke lah. Makanya problematik ibu-ibu ini saya khususkan ke ibu-ibu bahwa hadis mengatakan bukan karena jangan tidak bersabar. Ibu-ibu itu banyak kan bersabar. Suaminya pecicilan juga bersabar. Ada seseorang datang cerita, Ustadz, bukankah seorang wanita itu nanti akan bersama dengan suami terakhirnya? Ah, iya, tentu saja kita tahu itu. Atau kalau beberapa ya yang paling soleh di antara mereka. Ustadz, suami saya meninggal. Saya 60 tahun. Ini ibu-ibu yang cerita nih. Saya usianya 60 tahun. Ustadz tahulah. Kalau 60 tahun itu ya rasa-rasanya nggak ada lah yang naksir lagi. Saya mau nikah sama siapa yang mau sama saya, udah 60 tahun, udah peot. Padahal Ustadz, kita kan bersama di surga dengan suami yang terakhir.
Berarti besok saya ketemu dia lagi, Ustaz. Padahal saya benci banget sama dia. Subhanallah. Wong iki nyebelin pol. Sudah surga ketemu meneh. Bapak-bapak ini harus sadar-sadar bapak-bapak. Jadi ibu-ibu panjenengan itu karena sabar saja, bukan karena jenengan berprestasi. Masya Allah. Iya tentu saja kalau disoalkan nanti sudah berubah. Suami kita sudah jadi orang yang menarik. Sekarang di dunia lagi nyamar. Jenengan juga di dunia lagi nyamar kan ibu-ibu, nggak kelihatan cantik. Besok jenengan bidadari yang paling cantik. Saiki wae ora pati wayu. Paling cantik. Maka sekali lagi sabar dan syukur. Peringatan tentang syukur ini harus betul-betul ditanam di dalam diri kita. Sehingga sekecil apapun nikmat yang kita peroleh hari ini harus betul-betul melahirkan kesyukuran kepada Allah, yaitu menjadi bekal untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bekal yang Allah titipkan kepada kita ini dalam rangka untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu poin pagi ini tentang syukur, mudah-mudahan bisa ditangkap dan diimplementasikan. Kalau betul diimplementasikan, jenengan menjadi orang yang sangat bahagia. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, jenengan hijrah, dulu kaya, sekarang miskin, apakah jenengan bahagia? Bahkan ada yang bertanyakan, yakin jenengan kayaknya nggak bahagia, Ustaz? Hidup ngontrak, rumah nggak sebagus dulu, keuangan nggak sebanyak dulu. Gimana rasanya Ustaz? Masya Allah. Maka Bapak Ibu semuanya, ini yang akan saya antarkan sebagai bagian dari keberhasilan kita di yaumil akhir. Memang kadang-kadang kita harus mengorbankan sebagian kebahagiaan kita di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan kita di akhirat. Walaupun seandainya jenengan menjalani betul tidak begitu nyatanya. Bahwa ternyata orang beriman itu ya identik dengan kebahagiaan. Kebahagiaan. Bayangkan janjinya Allah terhadap orang yang beriman. Quran surah ke-14 surah Ibrahim ayat 27. Yusabitullahu latina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian untuk mendapatkan qawli sabit. Kalimat yang kokoh fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Qawli sabit di antaranya adalah kematian yang baik. Kematian yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah menjelang kita wafat, dan kalimat pertanyaan di dalam kubur kita bisa menjawab dengan sempurna. Maka lihat nih. Coba lihat ciri orang yang akan berhasil di yaumil akhir yang kita akan bicarakan ini. Ini soal panjang, pengajian yang panjang sekali Bapak Ibu semuanya. Satu masjid sudah berjalan 5 tahun belum selesai. Saya ajak jenengan lambat-lambat. Ingat, siapapun yang niat selesai, jenengan meninggal pada saatnya belum selesai, insya Allah sudah nggak diap selesai. Jenengan mendapatkan keuntungan niat, Masya Allah. Makanya orang yang niat menghafalkan hadis Arba'in 42 misalnya, insya Allah walaupun hadisnya dhaif, jenengan akan dibangkitkan dengan orang-orang yang ahli fikih, para fuqaha. Walaupun jenengan rong rampung, maka niat baik. Ibu-ibu jenengan duduk hari ini, mungkin umur kita sampai 2 tahun, 3 tahun kita nggak tahu. Tapi jenengan niat betul akan menyelesaikan kitab ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi orang-orang beriman inilah yang akan beruntung. Dan di antara ciri orang yang beriman, jangan lihat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi. Kemudian ada kalimat tsumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman adalah yang tadi dapat janji surga itu adalah orang-orang yang yakin betul kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia nggak ragu-ragu sama sekali, nggak ada sedikit pun keraguan di hatinya. Begitu datang perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kita diajari ketika sholat. Sebenarnya sholat pelajarannya besar sekali. Imam mengatakan, kita mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Inilah hakikatnya seorang muslim. Muslim artinya berserah diri. Beda dengan orang Yahudi mengatakan sami'na wa asoyna di awal Al-Baqarah. Saya dengar, ning aku wegah, kata dia. Orang muslim sami'na wa ata'na. Wa. Saya dengar, saya taat. Bapak Ibu semuanya.
Mungkin jenengan berpikir, kadang-kadang kalimat taat itu kalimat yang berat kan? Ini yang buat Abu Jahal, Abu Lahab nggak mau. Taat itu identik, mohon maaf, kalimatnya agak kasar, identik dengan perbudakan. Maka kalau jenengan lihat para ulama mendefinisikan antara seorang hamba dengan Robnya, hamba, kita ini hamba, adalah budaknya Rob. Kita tuh budaknya Tuhan kita, Bapak Ibu semuanya. Ya namanya budak diperintah apapun ya taat. Seseorang yang berusaha untuk tidak menerima dirinya keluar dari dalam tanda kutip perbudakan dengan Robnya, pasti dia akan jadi budaknya setan. Nah ini yang kadang-kadang orang nggak sadar nih. Allah, saya mau lari dari ketaatan kepada Allah. Di saat dia lari dari ketaatan kepada Allah, berarti dia sedang taat kepada setan. Subhanallah. Ini banyak yang ulama membahas tentang bab ini, Masya Allah. Kadang-kadang kita nggak sadar nih, saya suruh taat ngapain? Ketahuilah, jikalau panjenengan nggak taat kepada Allah di waktu bersamaan, jenengan akan taat kepada aturan setan. Sementara Allah menjanjikan surga, setan menjanjikan neraka, Bapak Ibu semuanya. Maka sekali lagi, monggo kita sadari betul bahwa setiap nikmat ini harus efektif kita gunakan. Bapak Ibu semuanya, pertemuan terakhir kita membahas tentang Quran Surah Al-A'la ayat 14 sebagai mukodimah dari kitab ini. Masih ingat Bapak Ibu? Dulu nggak saya rekam, makanya mungkin sebagian jenengan nggak ingat. Sekarang saya rekam, nanti saya bagikan. Qad aflaha man tazakka. Sudah agak lama, kalau jenengan lupa ya wajar. Ibu-ibu masih ingat? Pembahasan terakhir kita adalah Quran Surah Al-A'la ayat 14. Qad aflaha man tazakka. Ini yang disebut dalam kitab ini di awal, di muqaddimah. Sungguh sukses, kata Allah, sungguh beruntung siapapun dia yang menyucikan dirinya. Dulu kita bahas, apa maksud menyucikan dirinya? Dalam 3 hal. Tafsir tentang ayat ini menyebut tentang 3 hal, yaitu kesucian hubungan kita dengan Allah, kesucian hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW, dan kesucian hubungan kita antar makhluk. Andai kita bisa menyucikan kepada 3 bagian ini, maka masuk dalam ayat qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kita kembali, kita punya musuh. Bulan Syawal ini sesungguhnya bulan peningkatan. Gina wongi secara fikih, bulan Syawal jadi tarbiyah 1 bulan di bulan Ramadan harusnya meningkat. Faktanya meningkat atau menurun? Menurun. Siapa yang hari ini sholatnya, tahajudnya, sholat malamnya masih 11 rakaat atau lebih? Masih komitmen setiap malam? Alhamdulillah kalau masih. Siapa yang sholat duhanya masih 8 rakaat? Siapa yang sodakohnya takjil gaya di bulan Ramadan? Saya kira menurun. Rasulullah menyebutkan atakum Ramadan syahrun mubarak. Di tengah-tengah hadis dikatakan wasyufidati syayatin, dibelenggu setan-setan, berlaku di bulan Ramadan. Artinya begitu lepas Ramadan, masuk maghrib di bulan Syawal, sudah tidak lagi dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga unsur yang membuat kita bermaksud kepada Allah 2. Kalau di bulan Ramadan dari dalam saja nafsu kita yang dikatakan amaratun bisu di dalam surah Al-Kahfi, dia merujuk kepada hal-hal yang buruk, faktor ekstranya dipegangin walaupun tidak semuanya. Hari ini kita menghadapi yang dari luar juga sudah dilepas, tidak lagi sufidati syayatin. Maka kalimat qad aflaha man tazakka, jangan lihat salah satu upaya yang harus jangan amat-amati adalah di dalam Quran surah An-Nur 21. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Coba jangan nanti buka Quran surah An-Nur ayat ke 21. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa yang nekat mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya setan itu akan mengajak jenengan pada perbuatan keji dan mungkar. Jenengan lihat lanjutan ayatnya. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, jikalau bukan karena karunia dari Allah dan kasih sayang dari Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin
abadan, kata Allah. Nggak akan ada panjenengan semua di dunia ini suci dari perbuatan keji dan mungkar. Walakin Allah yuzakki ma yasha. Tetapi ketahuilah Allah itu menyucikan sebagian di antara kita. Bayangin Bapak Ibu semuanya. Jadi dikatakan qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Tapi di waktu yang bersamaan Allah kasih itu tantangan bahwa ada makhluk yang dia adalah musuhnya kita yang nyata, yang akan cegah kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala, yang jika bukan karena karunia dari Allah dan kasih sayang dari Allah, maka enggak satu pun panjenengan akan disucikan dari perbuatan keji dan mungkar. Karena setiap kita punya potensi untuk berbuat hal-hal yang keji dan mungkar. Bapak Ibu semuanya, dua ibu-ibu bertemu pengen ghibah. Kalau enggak ghibah katanya tidak lezat. Ini mungkin ibu-ibu hati-hati, ini karena problematik yang sering kita hadapi. Nah, ketemu korban orang ngobrol ya piye? Wah, enggak karu-karuan. 1 menit, 2 menit, subhanallah. Makanya Pak Ibu semuanya hati-hati. Allah berfirman di dalam Quran surah Yusuf, "Innasyaitona lil insani aduwwum mubin." Sesungguhnya setan buat kalian itu musuh yang sangat nyata. Subhanallah. Kasusnya kita lihat di dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-27. Sesungguhnya ya Bani Adam, la yaftinanakumus syaitan kama ahroja abawaikum minal jannah. Bayangin. Wahai Bani Adam, kita semua, jangan tertipu sama setan ya. Ingat, dia dulu telah menipu mbahmu sehingga keluar dari jannah. Apa yang dilakukan pertama? Membuat mereka tuh kelihatan auratnya, betapa malunya Bapak Ibu semuanya. Sementara hari ini orang dikatakan modern dengan membuka aurat. Subhanallah. Orang menaikkan di atas mata kaki laki-laki sunnah. Apa dibilang? Cingkrang, kebanjiran. Subhanallah. Sementara yang lihat di mall, bapak-bapak pakai di atas dengkul, nggak ada yang ribut itu. Bayangkan bagaimana setan menghiasi supaya jangan terjebak. Subhanallah. Maka Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang seharusnya menjadi konsentrasi kita terkait dengan tamasya kita ke negeri akhirat. Kesucian hubungan kita dengan Allah, dulu kita sebut secara singkat adalah kita suci dari apa Bapak Ibu masih ingat? Hubungan kita dikatakan suci dengan Allah jikalau apa? Jikalau yang paling utama dari sekian poin adalah kita terhindar dari kesyirikan. Iya Bapak Ibu, inilah dosa terbesar yang disebut oleh Allah di dalam Quran surah An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalik liman yasha. Allah bisa saja mengampuni semua dosa, tapi Allah tuh nggak mengampuni dosa syirik. Makanya dikatakan qad aflaha man tazakka. Orang yang memurnikan dirinya dengan Allah hubungannya adalah dia terhindar dari kesyirikan. Ustaz, saya sudah terlanjur syirik berkali-kali, bagaimana? Sepanjang jenengan masih hidup, masih punya potensi untuk bertobat kepada Allah, nggak masalah. Yang dimaksud syirik dalam ayat itulah syirik yang dibawa mati. Jenengan mohon maaf. Sedang dengan keyakinan bahwa nyembelih ayam cemani untuk mendapatkan sesuatu pada saat kondisi seperti itu, dengan keyakinan seperti itu jenengan meninggal, itu yang dimaksud. Jenengan mohon maaf yang punya kebiasaan larung laut dengan keyakinan bahwa laut jadi tenang, jenengan tenggelam di situ, maka jenengan di neraka jahanam selama-lamanya. Maka kalau jenengan sudah pernah terlanjur pernah berbuat syirik banyak jumlahnya, sepanjang masih hidup masih punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yuhorhir, sepanjang belum sampai ke tenggorokan. Kalau udah selesai. Jadi ingat kisahnya Fir'aun. Fir'aun itu tobat ketika sudah tenggelam, tapi sama malaikat Jibril dikasih apa? Pasir. Karena Allah itu Maha Pengampun. Andai sempat minta ampun, bisa diampuni sama Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Maka ini kesempatan buat kita. Kemudian dikatakan suci hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW adalah ketika apa? Dalam bentuk keyakinan, jenengan yakin betul selaras keyakinan jenengan dengan keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Ini pembahasan yang sangat luas tersendiri. Mudah-mudahan jenengan punya kesempatan dengan ustadz yang lain untuk belajar tentang ini. Kemudian dalam bentuk perbuatan nyata Bapak Ibu, jenengan melakukan perbuatan yang semisal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat contohnya, solu kama ro'aitumuni usoli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Melihat maksudnya dari bacaan kitab ya Bapak Ibu. Ada orang bertanya, melihat bagaimana, kan sudah meninggal Rasulullah jauh dulu. Gitu. Maksudnya jenengan membaca dari riwayat para ulama dulu, Rasulullah takbir begini, kalau rukuk begini, kan begitu Bapak Ibu semuanya. Ini pentingnya kita belajar fikih. Nah, ini dalam hal perbuatan kita berusaha mendekati apa yang Rasulullah amalkan. Demikian juga ucapan Bapak Ibu semuanya dalam bentuk wirid, zikir. Pastikan jenengan punya referensi yang sampai sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW sehingga jenengan tidak sampai keliru. Saya kemarin lihat ibu-ibu tentang sholawat di YouTube. Sholawat kok. Ini gimana? Rasulullah begitu kira-kira? Coba jenengan bisa bayangkan. Pakai logika saja, nggak usah pakai dalil dulu deh. Kira-kira Rasulullah begitu enggak? Ini gimana begitu? Nggak kebayang, nggak kebayang. Nah, yang begitu itu artinya jenengan tidak memurnikan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW, karena jenengan menyelisihi apa yang diyakini, apa yang dibuat, apa yang diucapkan. Bapak Ibu semuanya, maka monggo kita diberi umur yang orang Muslim tuh tahu ini bekal yang paling pokok untuk kita pergi ke negeri akhirat, umur kita. Karena setiap detik umur kita akan membawa kebaikan jikalau diisi dengan kebaikan, sebaliknya akan menjadi buruk jikalau diisi dengan keburukan. Nah, bagian yang ketiga adalah memurnikan hubungan kita antara manusia, Bapak Ibu semuanya. Ini bagian yang sangat penting yang seharusnya seorang muslim betul-betul perhatikan. Ada orang yang rajin ke masjid, rajin ngaji, wajahnya betem. Ketemu orang nggak nyapa, nggak senyum, ini apa-apaan? Orang yang hasil ngajinya betul pasti dia murah senyum, karena itu perintah dari Allah. Orang yang hasil ngajinya betul pasti dia afsus salama bainakum, pasti dia akan kasih salam kepada orang lain. Bapak Ibu semuanya, banyak yang bagian ini fail. Subhanallah. Sore nanti saya diundang isi pengajian di Al Khair Community. Jangan tahu ya, dari namanya saja Al Khair Community, orang-orang yang berkumpul untuk berbuat baik. Ini persoalan sosial, masya Allah. Orang-orang kaya-kaya berkumpul untuk melakukan satu aktivitas kebaikan, masya Allah. Nanti jam 3:30 sampai maghrib di Bebek Goreng Joglo. Masya Allah ya. Ada orang-orang yang dikasih inspirasi oleh Allah dengan kekayaannya, dia tidak seperti Korun. Dengan kekayaannya, dia cari akhiratnya. Di Solo sini, saya dengar dari seorang ustadz, ada orang laki-laki yang jikalau dia keluarkan hartanya untuk nafkah keluarganya 5 juta, maka dia keluar 5 juta untuk keperluan umum. Entah untuk pesantren, entah untuk pondok, untuk anak yatim. Selalu seperti itu. Selalu. Beli baju sejumlah sama. Seperti itu yang dia lakukan. Masya Allah. Diberi kekayaan dan sangat bermanfaat kekayaannya. Sampailah dia beli mobil. Ketika dia beli mobil, 2 juga beli mobilnya. Anaknya nanya, ya Pak, Bapak, nek mung baju ora apa-apa lah. Iki mobil Pak. Aku yang dituai orang jenengan. Apa jawaban bapaknya? Saya ingin berkendara dengan kendaraan saya di dunia dan di yaumil akhir. Nanti di padang mahsyar saya dimudahkan dengan kendaraan yang saya kasihkan kepada pihak yang lain untuk sedekah, untuk infak. Masya Allah, Bapak Ibu semuanya. Bayangkan, artinya apa? Produk dia hubungan dengan Allah baik akan menghasilkan kebaikan sosial. Coba Bapak Ibu semuanya, dengan lihat kedudukan ibadah sosial. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat panjenengan semua. Ada seorang dokter hendak melaksanakan operasi. Waktu asar menjelang kurang 10 menit, operasi berjalan 3 jam. Kalau tidak dioperasi, beresiko.
Bagaimana Islam melihat ini? Apakah tetap orang ini menunggu asar sholat dulu atau operasi dulu? Operasi dulu, Bapak Ibu semuanya. Seolah-olah kewajiban kepada Allah dikalahkan persoalan adami, persoalan kewajiban menolong makhluknya Allah, manusia. Para ulama menyebut, dalam kasus seperti ini bukan kita sedang mengalahkan Allah dibandingkan manusia, tetapi sesungguhnya Allah itu pengasih, dikasih solusi. Yang seperti ini didahulukan. Bagaimana solusi sholatnya? Diqodho. Karena asar dan maghrib tidak bisa dijamak. Gini Bang, maka solusinya nanti setelah datang waktu isya, mungkin selesai sampai isya, dia sholat qodho untuk asarnya, baru kemudian jamak takhir untuk maghrib dan isyanya. Artinya apa? Masya Allah Bapak Ibu, hubungan antar manusia harus disucikan. Qad aflaha man tazakka. Sungguh kita tuh dibilang suci kalau hubungan kita dengan manusia lain juga suci. Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Dan begitu banyak riwayat hadis yang menyebut di antara cara masuk surga menolong orang lain, membebaskan hutang orang lain, menjaga aib orang lain. Masya Allah. Maka bagian ini tolong diperhatikan. Kesucian kepada Allah kita sama-sama tahu. Mudah-mudahan jenengan bisa belajar lebih dalam tentang itu. Bagaimana dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan belajar banyak di masjid ini, saya yakin. Tapi di bagian ketiga ini, saya ingin menekankan, kenapa? Karena sepertinya ini masih kurang menjadi perhatian. Sholat dan zakat, itu kalau nggak keliru 82 kali berbarengan. Orang bicara tentang fikih sholat ribuan kali, jutaan kali. Tapi tentang zakat masih kurang. Sebagian masyarakat mengatakan, saya Ustadz, di tempat saya itu nggak ada loh Ustadz, orang zakat mal, subhanallah. Padahal banyak orang yang punya tabungan di atas 150 juta. Sampai nisabnya, sampai haulnya. Tapi nggak terpraktikkan. Kenapa? Karena sosialisasinya yang belum sampai. Sebagian masjid yang sudah ngaji dengan saya, lumayan banyak nih, zakat malnya, alhamdulillah. Sehingga umat betul-betul nyaman. Jayanya Islam itu Bapak Ibu semuanya, itu dari wakaf. Dari zaman Rasulullah SAW. Ini pula yang nanti kita bahas sore, pembahasan tentang ini insya Allah. Jadi bagaimana mengelola dana wakaf yang sedemikian besar. Nah Bapak Ibu semuanya, waktu kita sempit, saya ingin mengambil dua bagian pokok untuk hubungan kita antar manusia. Yang pertama, karena ini masih di bulan Syawal, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat ke 23 nih. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Diperintahkan kepada kita semua manusia untuk menyembah kepada Allah, kesucian hubungan kita kepada Allah, kemudian berbuat ihsan kepada kedua orang tuamu. Berarti yang menjadi poin pertama supaya kita suci hubungan antar manusia, yang paling punya hak pertama adalah kedua orang tua kita. Pastikan jenengan tidak punya problematik dengan kedua orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Enggak satu pun orang yang sukses kecuali ibunya ridho. Yakin, saya sangat yakin. Mas Awan dulu teman saya di Teknik Kimia UGM. Saya lihat teman-teman yang di sana, saya rasa orang-orang yang memang suka dengan kesayangan ibunya. Kalau ditanya kenapa masuk UGM, bukan karena pintar, bukan, karena doa ibu. Yakin banyak yang seperti itu sampai hari ini berlaku, Bapak Ibu semuanya. Karena Pak, perintah Allah, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ihsan itu di atas khair. Ihsan itu kebaikan yang sangat sempurna. Jadi yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita, kedua orang tua kita. Sebaliknya jadi orang tua juga hati-hati. Jangan bikin masalah. Sehingga anak kadang-kadang menjadi durhaka kepada kita. Subhanallah. Ini tantangan zaman, Bapak Ibu semuanya. Hari ini orang tua berhadapan dengan setan gepeng yang namanya gadget. Anak kita lebih percaya dengan gadget. Ya enggak Ibu-Ibu? Disuruh tidur, enggak tidur-tidur. Disuruh bangun, susahnya gara-gara apa? Tidurnya telat gara-gara gadget. Kalimat-kalimatnya aneh-aneh, kita enggak kenal kadang-kadang. Subhanallah, kalimat topo iki. Subhanallah. Maka ingat-ingat bagian ini harus diinstal betul. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff.
Kata Allah, jikalau salah satu atau keduanya hidup bersamamu sampai tua, fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali katakan uff. Uff itu bahasa Arab untuk mengungkapkan hal yang tidak sopan, yang paling sopan. Paham Bapak Ibu? Kalimat ora sopan, sing paling sopan dalam bahasa Arab ya uff. Bahasa kita apa? Ah mungkin gitu. Yang paling mendekatnya mungkin ah. Kita suruh anak kita, lemboknya gunung Arab. Ah, bapak, nah ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Ini sudah mengungkuli uff itu. Fala taqul lahuma uff. Pengusaha di dekat dengan saya, punya anak 4. Tiga-tiganya doktor di Prancis, di Inggris, dan di Amerika. Ini orang hebat semua nih. Yang satunya biasa saja. Dia mengatakan kepada saya, Ustadz, saya itu nolongso banget. Kenapa nolongso? Ketika bapak sakit, saya undang anak-anak saya yang 3 ini semuanya nggak bisa datang. Yang satunya baru bikin startup di sana, membangun perusahaan startup bareng sama teman-temannya. Sehingga semuanya orang sibuk nggak bisa pulang. Subhanallah. Sampai akhirnya bapaknya meninggal nggak bisa pulang. Ustadz, lantas mana di antara anak saya yang 4 ini yang masuk dalam ayat tadi, yang berbuat ihsan kepada orang tuanya? Anak yang 4 ini orang patio pinter, tapi dia sholat, dia ucapkan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demi Allah Bapak Ibu, sekian banyak anak ini, 4 ini, yakin yang jadi investasi akhirat buat orang tuanya itu yang keempat itu, yang biasa-biasa saja. Subhanallah Bapak Ibu. Kasus seperti ini saya temui 2 orang yang kenal dengan saya langsung, yang mengatakan keluhan seperti ini. Subhanallah. Makanya dengan hati-hati dari sejak sekarang, instan betul. Bukan persoalan hanya persoalan dunia Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mengukur kesuksesan dunia kita. Subhanallah. Padahal dunia hanya 60-70 tahun. Sisanya hum fiha khalidun. Orang matematika paham kata-kata hum fiha khalidun. Yang selama-lamanya unlimited. Dibandingkan dengan 60-70 tahun. Betapa bodohnya kita memilih 60-70 tahun. Senanglah kita hari ini 60-70 tahun selesai. Susahlah kita hari ini 60-70 tahun selesai. Maka bicara tentang tamasyakan di akhirat itu, kesadaran seperti ini harus dibangun dulu Bapak Ibu semuanya. Dan ini besar, ini persoalan besar kita. Karena ini persoalan kesuksesan kita dengan kesuksesan yang dikatakan sukses yang sesungguhnya. Qad aflaha man tazakka. Imma yablughuna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma. Jangan sekali-kali bentak kepada kedua orang tua kita. Waqfid lahumā janahadul minar rahmah. Pastikan kita itu merendahkan diri kita. Jangan lihat tafsirnya. Kalimat ini menunjuk merendahkan secara mental. Walaupun kita dokter, ibu kita SD, kita tetap di bawah ibu kita, di bawah bapak kita. Bahkan kalimat ini menunjuk ke rendahnya badan. Makanya budaya nunduk-nunduk ke orang tua itu baik-baik saja, sesuai dengan syariat Islam. Anak-anak orang tua, subhanallah. Dan sekarang banyak. La ilaha illallah. Subhanallah. Ini keliru, jauh dari Islam. Wafid lahum jannatul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terakhir, doakan orang tua. Jangan lihat kata-kata aniskulli wali walidaika ilayal masir dalam Al-Quran. Tafsir ini menyebut bersyukurlah kepadaku. Minimal berapa kali kita menghadap kepada Allah? 5 kali dalam sholat. Gini bang? Maka ayat ini menunjuk minimal jumlah doa terkait dengan ayat tadi. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani 5 kali. Dikatakan tidak cukup khair atau berbuat baik seorang anak kepada orang tuanya ketika jumlah doanya kurang dari 5 kali. Maka jangan tanam betul ini ke anak-anak. Pastikan jangan sampai anak kita kurang menyebut Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai kurang dari 5 kali. Karena kata-kata aniskurli, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada orang tuamu, kepada saya kamu kembali, itu menunjuk terkait dengan jumlah. Jangan baca tafsirnya tentang itu. Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Nah ini tentang hubungan kita antar manusia, yang paling berhak mendapatkan porsi paling utama adalah kedua orang tua kita. Kemudian saya bacakan secara singkat, 5 menit terakhir, bahwa
Bapak Ibu semuanya, di antara hak adami, hak kesucian yang seharusnya kita segera dahulukan adalah hak tetangga. Saya ambil dari kitabnya, risalahnya Imam Al-Ghazali. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya perhatikan betul ini. Ini proses dengan mendapatkan qad aflaha man tazakka, mendapatkan kesucian dengan orang lain. Tadi kedua orang tua kita, yang kedua tetangga kita. Apa hak tetangga atas kita? Yang pertama, memulai salam. Maka biasakan di Ar-Rayyan ini, anak kecil, orang tua, orang besar, pokoknya salam. Rasulullah menyebutkan, mau aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang jikalau dengan sesuatu itu kau amalkan, engkau akan saling mencintai. Kata Rasulullah, afsus salama bainakum. Sederhana Bapak Ibu, supaya jenengan nggak berselisih dengan tetangga, nggak bertengkar dengan tetangga, nggak punya perasaan-perasaan jelek dengan tetangga, biasakan salam. Ah, saya lebih tua, dia lebih muda, ngapain saya salam duluan? Kata Rasulullah, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara kedua orang yang bertemu adalah yang memberikan salam duluan, Bapak Ibu semuanya. Walaupun jenengan tua, walaupun jenengan lebih kaya, walaupun jenengan doktor, jenengan profesor, ketemu sama anak SD mungkin jenengan kasih salam dulu. Kata Rasulullah, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang salam duluan, Bapak Ibu. Rumus. Yang kedua, menjenguk tetangga ketika sakit. Ibu-ibu udah pinter, seperti ini punya kas, ada yang sakit didahulukan. Gini apa ibu-ibu? Sudah dipraktekkan kalau itu, insya Allah, saya kira tidak saya perlu perpanjang. Yang ketiga, melayat atau takziah ketika ada yang mendapatkan musibah. Melayat, takziah identik dengan mensolati. Saya melihat di sebagian banyak Jogja, ada orang layat cuma duduk-duduk, malah cuma ngerokok, ngobrol Bali. Itu namanya bukan takziah, Bapak Ibu semuanya. Takziah itu memberikan penghormatan terakhir. Apa penghormatan terakhir buat si mayit? Disolati. Ibu-ibu sholat nggak sholat, ibu-ibu. Maka ini dilakukan. Yang keempat, mengucapkan selamat kepada tetangga jika mereka mendapatkan kebahagiaan. Ini tertulis dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Jadi biasakan jenengan ikut bahagia dengan tetangga yang berbahagia, Bapak Ibu. Jangan tetangga beli Fortuner jenengan malah mumet. Ini salah di sini enggak. Tetangga dapat nikmat, jenengan ikut bahagia. Paham Bapak Ibu? Berserikat di dalam kebahagiaan. Dan diucapkan, membiasakan mengucapkan selamat Pak, Masya Allah, Alhamdulillah putra panjenengan diterima di mana misalnya. Itu diucapkan, jangan dipendem. Yang kelima, berserikat dengan mereka di dalam kebahagiaan. Maksudnya ngaten, yo yang punya rezeki banyak, ajaklah tetangga untuk ikut bahagia. Punya kendaraan baru misalnya, ajaklah ke mana gitu, dahar. Itu seperti itu. Ini hak tetangga. Yang keenam, meminta maaf jika berbuat keliru. Ini sudah pembahasannya menarik sekali bagian keenam ini. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Bagaimana suami yang sesungguhnya adalah suami yang nggak salah masih minta maaf, itu suami beneran itu. Yang ketujuh, berusaha. Nah ini penting Bapak Ibu. Saya kira di sini insya Allah enggak sih, insya Allah. Lingkungannya Muslim baik kok. Yang ketujuh, berusaha menundukkan pandangan untuk tidak memandangi pasangan tetangganya. Ada nggak yang suka pirak-pirik sama istri tetangga? Ini ketahuilah, ini terus dalam kitab nih, Imam Al-Ghazali. Kita tahu orang besar. Jangan sekali-kali kita tidak menundukkan kepada pasangan tetangga. Takut khawatir terjadi hal-hal yang diinginkan, bukan hal yang tidak diinginkan. Jadi hati-hati Bapak Ibu semuanya, karena pintu setan salah satunya dari ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena setan itu berjanji menghiasi. Bojo jenengan wis ayu menpol, katanya orang tetangga lebih hijau. Itu ada seorang mantan gubernur, bayangkan sekarang lagi rame, kurang opo bojone ya wis ayu wis soleh, kamu mandiri. Yo terjebak kalau wong sing koyo ngono kuwi. Entah benar entah salah kita nggak tahu. Tapi itu rame. Bayangkan, maka Rasulullah menyebutkan tidak ada fitnah mim ba'di yang saya tinggalkan sepeninggalku yang lebih adur, lebih berbahaya bagi seorang laki-laki, arijal minan nisa.
Tidak ada fitnah yang lebih besar bagi laki-laki sepeninggalku kecuali fitnah wanita. Kata Rasulullah, wanita itu dari depan dilihat setan, dari belakang dilihat setan. Lihat di dalam Quran surah Al-Qasas 24. Ketika Musa alaihissalam berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya terhadap semua kebaikan saya butuh ya Allah. Apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam? Dengan lihat, dia capek lari ke negeri Madian, makan cuma rerumputan, lapar luar biasa. Kemudian ketika hendak berdoa kepada Allah, dia melihat peluang. Ada dua orang wanita kesusahan mengambil air, diambilkanlah. Ingat, dalam kondisi capek Musa masih tolongin orang. Ini prasyarat mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian setelah itu dia duduk di bawah pohon berdoa. Doa ini gunakan Bapak Ibu. Saya termasuk banyak doa ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sudah dikabul sama Allah doanya, bahwa akan dapat kebaikan. Datanglah wanita itu. Mas Musa, jangan mampir ke rumah saya, kata bapak saya, mau dijamu makan. Ketika Musa hendak berangkat ke rumahnya, Musa mau nggak di belakang wanita ini? Nggak mau, dia jaga izahnya. Saya di depan panjenengan mawon nggih. Kenapa Bapak Ibu? Kalau di belakang wanita, egol, bahaya ini. Bahaya Bapak Ibu semuanya. Bayangin. Maka dikatakan tidak ada fitnah yang lebih banyak bagi laki-laki dibandingkan fitnah wanita. Jaga kesucian kita Bapak Ibu semuanya, dalam kondisi seperti itu tetap izahnya tinggi. Quran surah Al-Qasas 24. Betapa menakjubkannya Al-Quran kalau jangan mau pahami. Luar biasa. Kita bisa nangis, kita bisa tersenyum, kita bisa sangat terinspirasi. Insya Allah. Kemudian yang kedelapan, Bapak Ibu semuanya penting. Menjaga rumah tetangga ketika tinggal pergi. Di belakang rumah saya ada perumahan. Pakainya PAM. Pakai PAM. Yang punya rumah mudik 3 minggu. Ternyata PAM-nya bocor. Bayangkan, ini orang punya tagihan di atas 2 juta PAM. Gara-gara PAM-nya bocor. Bayangkan kalau tetangganya peduli, nah ini banyu apa toh? Kan ya dicari masalahnya. Dan itu terjadi sama saya, Bapak Ibu. Saya tinggal pulang, PAM saya bocor. Subhanallah. Tagihannya banyak. Gara-gara stok kerannya rusak. Hal kecil Bapak Ibu. Jenengan tinggal musim hujan seperti ini, tetangga jenengan mepe baju. Allah tanggoku nyebai ben wae kudanan. Ini masalah Bapak Ibu. Ini masalah. Nomor 9, berusaha bersikap baik, ini penting kepada anak tetangga. Ingat Bapak Ibu, kalau jenengan lihat tentang terkait dengan anak-anak dalam Al-Qur'an, tanggung jawab bersama. Jangan pernah katakan sing penting anakku api, ora urusan anak tanggaku. Salah. Demi Allah. Saya mengurus anak-anak yang kena narkoba, itu merembet Bapak Ibu. Saya ngurus anak yang kena LGBT, laki-laki. Ditanya, pengen mari apa? Pengen Ustadz, ini ora iso. Lah kenapa? Saya pun naksir perempuan pun tetap saya lebih suka sama yang laki-laki. Subhanallah. Anaknya tokoh besar di Jogja, subhanallah. Nulari 10 yang lain, jadi predator. Bayangin. Maka sekali kalau jenengan di sini mau sukses anak-anaknya, berbuatlah lembut ke anak tetangga. Jangan hanya ke anak kita. Keliru Bapak Ibu semuanya. Tertulis dalam kitab demikian. Tentu saja ini satu pembahasan kajian tersendiri masalah ini. Luar biasa. Kemudian yang ke-10, berusaha mengajarkan perkara baik kepada tetangga kita, baik yang sifatnya agama maupun dunia. Saya contohkan satu saja Bapak Ibu semuanya. Ada seorang jamaah punya toko camilan. Alhamdulillah sukses. Kemudian ada seseorang teman SMP punya usaha percetakan, bangkrut ketika Covid. Ini anaknya orang kaya juga di Jogja. Mungkin jenengan juga kenal. Perusahaannya cukup besar. Bangkrut total. Kemudian ketika datang ke jamaah saya, kok dagang camilanmu kok saiki sukses yo, ora kena dampak Covid, Masya Allah. Dia katakan, nek kowe gelem tak ajari. Dari A sampai Z sampai selesai. Sekarang punya 8 cabang yang diajari. Bayangkan, kalau orang ini hanya persoalan, Allah ngapain saya ngajarin dia, tentu saja tidak akan terjadi. Ini orang investasi akhirat. Dia mengatakan, Ustadz, kalau Ustadz mau juga saya buatkan programnya, saya bantu sampai jadi. Inilah orang yang asli tetangga, Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan senang jenengan sugih sendiri, jangan. Kalau jenengan sugih, sugihkan pula tetangga panjenengan. Insya Allah itu. Nah ini Bapak Ibu semuanya untuk kajian pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita masih di bagian mukadimah. Insya Allah di pertemuan berikutnya kalau Allah izinkan, mudah-mudahan kita bisa belajar lebih jauh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf segala hal kurang pas di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian telah selesai.